Ya oke, kita cari f inverse x. F inverse x itu ya carinya fx dulu. Fx-nya itu kita catat dulu. Fx-nya itu apa? 2x per 3x min 1. 2x per 3x min 1. Oke. Jadi apa ini? Tuh. Nah, jadi ini kita misalnya sama dengan y ya. Kayak tadi. Nah, terus kita satuin x-nya ini yang ada di sini. Kita satuin x-nya ini, jadi kita pindah ruas dulu. Kita kalikan semua dengan 3x min 1. Ini hasilnya 2x yang sini karena 3x min 1-nya kecoret sama yang bawahnya. Oke, kali silang gitu. Ini y kali 3x min 1. Gitu. Nah, ini hasilnya 2x sama dengan 3xy dikurangi y, karena ini kali masing-masing ya. Terus habis itu kita satuin yang ada x-nya di kiri semua, dan diturunin dulu. Nah, kita satuin dulu yang ada x-nya, 2x dikurangi 3xy itu sama dengan minus y. Nah, baru yang x ini dikeluarin dari hasil perkaliannya, jadi x kali 2 dikurangi 3y gitu ya. Ini kan kalau dikaliin hasilnya nanti sama lagi kan, ini sama dengan minus y. Nah, baru yang x-nya itu disendirin di kiri. X-nya itu sama dengan min y dibagi sama 2 min 3y. Nah, yang x-nya itu kita ubah jadi g inverse x, yang y-nya kita ubah jadi x. Nah, ini berarti kita punya ini apa sih tadi? F inverse x. F inverse-nya itu adalah minus x dibagi sama 2 min 3x gitu. Nah, jadi ini dapat f inverse-nya, dapat g inverse-nya. Nah, terus kita ditanyanya kan GOF inverse x. Jadi kayak digabung. Kita harus cari ini. Kita udah dapat tadi si G inverse-nya. Oke, ini kita pindahin halamannya dulu. Ini copy sini. Ini delete. Berarti kita cari GOF inverse ya. Tadi ini dari x itu sama dengan f inverse dari G inverse x ya. Nah, ini itu sama dengan tadi G inverse x itu kan apa? X plus 1 ya. X plus 1. Jadi f inverse dari x plus 1. Nah, f inverse-nya kan udah tahu nih, min x min x sama dibagi 2 min 3x. Jadi yang x-nya diganti itu semua. Jadi dapat negatif dari x plus 1 karena x-nya diganti x plus 1 semua. Terus 2 dikurangi 3 kali x plus 1. Ini jadinya atasnya apa? Minus x min 1 dibagi 2 dikurangi 3x min 3. 2 dikurangi 3x min 3. Nah, hasilnya ini min x min 1 dibagi min 1 min 3x. Ya udah, ini hasilnya. Kalau mau dikali minus biar plus semua bisa, jadinya x plus 1 dibagi 3x x 1 plus 3x. Udah. Nah, ini aja lah, udah. Ya, ini kalau dikaliin minus, bawahnya dikali minus juga gitu. Hasilnya ini. Jadi lumayan panjang caranya. Oke, lanjut. Nah, ini udah mulai ke soal bangun datar.
Nomor 24, sebuah kolam berbentuk lingkaran jari-jari 14 meter. Ya, jadi ada lingkaran. Oke, ini jelek. Ini aja pakai ini. Ya, kita punya lingkaran, katakan ini. Ya, terus jari-jarinya 14 ya. Itu katakan pusatnya ini 14. Nah, terus dipasang lampu hias dengan jarak antar lampu 4 meter. Jaraknya lampu hias yang dipasang. Ini di sekeliling kolam. Berarti di sekeliling kolam tuh di sini ya. Di sininya. Nah, berarti ini kita secara nggak langsung disuruh nyari berapa keliling kolamnya, terus dibagi sama 4 karena setiap 4 meter ya. Oke, berarti kelilingnya dulu, keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu kan rumusnya apa? 2R kali P, 2PR ya, 2PR. Ya, 2PR tuh R-nya kan 14 ya. Berarti 2 P-nya itu kan karena ini kelipatan 14 jadi bisa pakai 22/7 ya. Kalau mau pakai 22/7 sebenarnya P itu bukan 22/7, tapi karena di sini biar gampang aja lah ngitungnya. Kasih dia 22/7 kali 14. Jadi hasilnya 7 kan bisa dicoret sama 14 jadi 2. Ini jadi 88 gitu. Nah, hasilnya 88. Nah, 88 ini kita bagi sama 4 karena kan kelilingnya 88 meter. Tapi setiap jarak lampunya itu ada 4 meter. Jadi kayak 88 dibagi 4 itu 22. Nah, jadi hasilnya 22. Ada 22 lampu. Gitu. Lanjut ke nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Jika diameter lingkaran tersebut adalah 14, maka panjang busurnya adalah, ya jadi ini kan yang dicari itu ini ya, yang dicari itu ini, yang di sini. Jadi karena 14 ya kan, kita cari dulu keliling lingkarannya berapa. Terus ini kan 120, lingkaran itu kan 360 derajat ya, 360 derajat. Nah, nanti tinggal dibagi aja 120 dibagi sama 360 gitu, karena kita taunya kan keliling lingkaran itu 120 derajat ya. Nah, berarti keliling lingkarannya itu kan diameter ya, diameter tuh 14, diameternya 14 berarti jari-jarinya 7, jari-jarinya 7, berarti kelilingnya itu kan 2 PR. Nah, hasilnya keliling lingkarannya itu 2 PR, hasilnya 2 kali 22/7 kali 7, berarti hasilnya 44. Nah, tapi ini kan lingkaran penuh ya. Kalau lingkaran yang cuma 120 derajat itu kan berarti kan harus kita kali dengan sudutnya kan. Sudutnya berapa? 120/360 karena ini yang penuhnya gitu. Kayak cuma 120 derajatnya. Berarti ini kan bisa dibagi ya, kebetulan ini 1, ini 3 gitu. Ya udah, berarti panjangnya itu 44/3. Ada ini panjangnya 44/3 meter ya. Sentimeter. Udah gitu. Nah, terus lanjut yang 26. Ya, sebuah lingkaran memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Luas juring AOB adalah, ini karena nggak jelas ya, soalnya nggak ada keterangan jari-jarinya berapa, jadi kayaknya 60. Ini kita bandingin sama luas yang gede aja. Ya kan luas yang gede itu kan 360 derajat ya, 360 derajat. Ini sama 60 nya termasuk juga. Nah, tapi kalau ini 60, jadi kayak itu cuma 60 derajat per 360 derajat dari luas lingkaran yang gede gitu. Ini jadinya bisa dicoret, ini 1, ini 6. Jadi ini cuma 1/6 luas lingkaran besarnya, karena luas lingkarannya nggak diketahui karena nggak ada jari-jarinya gitu. Kita lanjut nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari R sama dengan 9 dan R sama dengan 4. Berarti ada 2 lingkaran. Jika jarak kedua pusatnya itu 13, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya. Oke. Jadi misal kita punya lingkaran 2,
Ya kan, yang satu jari-jarinya itu 9, yang satu jari-jarinya 4. Dikatakan di sini 9, katakan di sini 4. Atau nyampe tengah gini. Nah, jarak antar ininya itu kira-kira ini kepanjangan sih jaraknya. Ya, anggap segini lah. Jarak antar pusatnya itu 13. Oh, 13 itu berarti kan 4 tambah 9 ya. Berarti dia nempel. Ya, berarti dia nempel karena kan kalau jarak antar pusat tuh gini ya. Nah, kalau di sini jari-jarinya 4, di sini jarinya 9, berarti kan di sini nggak ada jarak lagi kan. Berarti nempel. Oke. Nah, terus maka panjang garis persekutuan luar. Garis persekutuan luar tuh yang ini ya. Dari sini ke kok hapus. Jadi garis persekutuan luar itu dari sini ya. Kita bikin garis yang sejajar gini. Oh, enggak, gini aja deh. Kita punya garis gini. Ibarat kata gini. Garis. Dan ininya tuh nah, ibarat kata gini. Nah, ini tuh namanya garis singgungan luar karena ini garisnya itu dia ada di luar lingkaran sama dia bersinggungan di dua lingkaran ini. Gitu. Bersinggungan itu artinya dia nggak motong tapi dia bukan nggak nyentuh gitu. Jadi dia nyentuh tapi tepat di satu titik gitu. Nah, kalau gini cara ngerjainnya itu ini ditarik aja, ditarik garis gini, terus ini ditarik garis gini. Nah, kalau garis singgung lingkaran itu dia punya speciality kalau sudutnya itu 90 derajat gitu. Sama sudut ke pusat. Dari pusat ke garis sudutnya itu nanti sama garisnya ini sudutnya 90 derajat. Nah, jadi ini kita bisa bikin garis tambahan di sini. Kita bisa bikin garis tambahan di sini yang dia itu sejajar sama garis yang jadi persekutuan luarnya ini, garis singgung persekutuan luarnya. Nah, terus karena ini sejajar dan ini juga 90 derajat, jadi karena dari sini ke sini itu panjangnya 9, dari sini ke sini panjangnya 4, berarti kan mau nggak mau ini panjang yang ini ya. Panjang yang ini udah 4 kan, karena ini kayak persegi panjang gitu kan. Persegi panjang kan kalau sisi yang berlawanan sama ya, ini sama ini ya, itu sama. Nah, berarti di sini udah kepake 4, berarti di sini 5 gitu kan. Di sini 5, di bawahnya ini 13 ya kan. Ingat triple Pythagoras ya. Kita pakai cara Pythagoras aja deh karena ini berarti kan kita punya segitiganya. Yang ini 5 ya. Yang ini 13 sisi miringnya ya. Karena kan yang siku-siku yang ini. Tuh, ini ambil dari gambar ini. Nah kita mau cari apanya nih? Kita mau cari yang merah ini. Kita mau cari panjang yang merah ini karena panjang yang merah ini tuh sama kayak garis singgung persekutuan luarnya. Nah, jadi ini bisa pakai Pythagoras. Pythagorasnya itu kan berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C-nya tuh yang 13 ya. C-nya yang 13, A-nya katakan yang 5 lah. Sama aja sebenarnya A sama B ditukar. Ya, jadi 5 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Ini 25. Ini B kuadrat, ini 169. Ya, kalau dipindah ruas jadinya B kuadrat sama dengan 144. Nah, 144 itu di akar berarti. B-nya sama dengan akar dari 144. Yang artinya B itu sama dengan 12 gitu. Nah, terus lanjut. Jadi garis ini jadi garis singgung persekutuan luarnya itu panjangnya 12 dari sini ke sini. Ini 12 gitu. Nah, terus lanjut nomor 28, luas daerah yang diarsir pada gambar di samping. Oh, iya. Nah, ini agak tricky ya. Karena di sini juga kita nggak tahu ini
sudutnya siku-siku atau enggak ya. Kalau dia siku-siku sebenarnya gampang, kita asumsiin aja dia siku-siku ya, soalnya ini nggak jelas. Nah kalau siku-siku itu berarti kita bisa pakai Pitagoras ya, triple Pitagoras kan 3, 4, 5 ya, 3, 4, 5. Tapi ini kan kelipatan berapa ini, kelipatan 3 dikali 3 semua itu ada 9, 12 sama 15. Nah berarti ini udah ada 9, udah ada 15, berarti ini 12 gitu, 12 cm. Nah kalau udah gini, nah kita tinggal cari luas segitiganya sama luas lingkaran. Nanti luas yang diarsir itu kan luas arsir lah ya, arsir itu kan sama dengan luas segitiga dikurangi luas lingkaran gitu. Nah berarti luas segitiganya itu kan udah ketemu ya, 12 kali 9 setengah kali alas kali tinggi ya, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya itu 9 kali tingginya itu 12 ya. Nah, alas sama tingginya itu dilihat dari sudut yang 90 derajat ya. Bisa alasnya yang 12, bisa tingginya yang 9 kalau udah 90 derajat gitu. Depan tegak lurus. Nah, jadi ini terus dikurangi sama luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini kita nggak tahu jari-jarinya berapa gitu. Nah, jadi kita pakai rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Sebenarnya ini tuh bisa dicari juga pakai Pitagoras juga, cuma sebenarnya ini banyak langkahnya karena kita harus buat titik tambahan di sini, terus kita tarik ke sini, sama kita tarik ke sini. Nah nanti ini pakai Pitagoras beberapa kali baru dapat nanti. Nah jadi kita pakai namanya rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah sebenarnya nggak cuma ada lingkaran dalam, ada lingkaran luar juga. Jadi nanti kalau lingkaran luar tuh gambarannya segitiganya di dalam, terus di luarnya ada lingkaran gini. Nah nanti itu lingkarannya bisa dicari jari-jarinya berapa gitu, sama kayak yang ini, cuma ini kan di dalam gitu. Kalau segitiganya semuanya sisinya diketahui. Nah jadi caranya itu Nah, jadi caranya itu kita cari dulu kelilingnya sama cari luas segitiganya. Ya, jadi rumusnya itu jari-jarinya sama dengan luas dibagi keliling segitiga dibagi 2. Jadi setengah keliling segitiga. Nah, berarti kita tinggal cari keliling segitiganya karena luasnya kita kan udah dapat tadi 9 kali 12 kali setengah. Ya ini berapa ya? 54. Jadi 54 bawahnya. Atasnya. Ini 54. Nah, kelilingnya itu kan 12 tambah 15 tambah 9. Berarti 21 36. Dibagi setengah kali 36. Nah, setengah kali 36 ini dicoret dulu bawahnya, berarti jadinya 18. Berarti ini jadinya 54/18. Ini sama dengan 3. Gitu. Jadi kita dapat jari-jari lingkarannya 3. Nah, kalau rumus jari-jari lingkaran luar segitiga itu nanti bisa dicari aja sendiri. Nah, berarti kita punya luas lingkarannya itu kan jari PR kuadrat ya. Jadi kayak 3 kuadrat pi PR kuadrat. Ya udah kita tulis pi aja karena 3 itu kan bukan kelipatan 7. Jadi 22/7 agak susah. Ya udah tulis aja berarti 9 pi. Udah ini hasilnya. 54 dikurangi 9 pi.
Ya ini perlu di recall juga rumus lingkaran dalam segitiga sama lingkaran luar segitiga. Itu mungkin ada di internet, dicari aja rumusnya, dicatat. Terus lanjut, yang 4 buah lingkaran kongruen saling bersinggungan terletak tepat di dalam sebuah persegi. Jika keliling salah satu lingkarannya adalah 44, tentukan luas daerah persegi yang tidak ditutupi oleh keempat lingkaran tersebut. Oke, berarti ini ada lingkaran, katakan lingkaran gini, ya berarti 4 kongruen saling bersinggungan tepat di dalam sebuah persegi. Perseginya ini. Ya, ini agak digeser dikit aja. Nah, jadi gini. Nah, yang diarsir, tentukan luas daerah persegi yang tidak ditutupi oleh keempat segitiga itu. Keempat lingkaran. Berarti yang ini. Ya udah, berarti luas segi 4 dikurangi 4 kali luas lingkarannya. Nah, tapi di sini diketahuinya cuma keliling satu lingkaran. Keliling satu lingkaran. Karena mereka kongruen berarti mereka sama aja kelilingnya, semuanya 44 gitu. Nah, tapi kita kan nggak tahu jari-jarinya karena kita perlu jari-jari ini kan. Kita perlu jari-jari buat nyarinya. Nah, kita cari dulu berapa jari-jari dari lingkaran ini. Kan kita punya kelilingnya 44, berarti keliling lingkaran itu kan 2πr 2πr itu sama dengan 44. R nya itu kita nggak tahu, jadi kita punya 2πr itu sama dengan 44. Ini kita coret aja 2 nya, kita bagi 2 ruas dengan 2, jadi PR itu sama dengan 22. Jadi karena P nya tadi disuruhnya 22/7, jadi kita punya P nya itu 22/7 kali R sama dengan 22. Nah, ini bisa dicoret aja 22 nya. Nah, berarti 1/7 kali R sama dengan 1. 1/7 kali R sama dengan 1, berarti R nya sama dengan 7 gitu. Nah, R sama dengan 7, ini R 7. Nah, berarti ini 7 juga, ya kan, karena dia sama jari-jari. Ini juga 7, ini juga 7. Nah, berarti perseginya itu, sisinya itu 28, karena yang dicari itu kan luas perseginya juga ya, luas persegi sama luas lingkaran. Oke, luas lingkarannya dulu. Luas lingkarannya itu satu doang, itu kan jari-jarinya 7, berarti 22/7 kali 7 kuadrat. Ya, ini salah satu 7-nya dicoret sama yang bawah, berarti 22 kali 7 itu 154. Terus yang luas perseginya itu 28 kuadrat itu berapa ya, 576. Bukan, 28 kuadrat itu 784 ya, 784. Nah, berarti ini tinggal dikurang aja, 784 kurang ingat lingkarannya ada 4, jadi dikurangi 4 kali 154. Berarti ini hasilnya kira-kira, jangan kira-kira deh, bentar. Ini berarti 4 kali 154 itu kan 6. 6 simpan 1 kali 4 616 ya berarti.
Jadi ini dikurangi hasilnya pinjam 7 14 8 6 168. Jadi hasilnya 168 ya. Terus buat yang nomor terakhir, dua lingkaran dengan pusat M dan K, jarak MK 34, panjang jari-jari lingkaran masing-masing 20 cm dan 4, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Oke, berarti kita punya ini karena dengan pusat M dan K, katakan ini dan sel ini ya. Berarti agak jauh karena jaraknya itu 34, berarti kan ini kan masing-masing jari-jarinya itu cuma 20 ya, 20 sama 4 ini 4 jaraknya. Nah, berarti kan di sini masih ada 10, kira-kira 10 cm lah. 10 cm itu setengahnya inilah berarti. Ini kita pindah. Ya, berkata berarti kayak gini. Kita hubungin aja. Udah gini. Ini berarti titik pusatnya ini, yang M itu yang ini, yang K itu yang ini. Berdasarkan urutannya. Nah, terus yang ditanya itu kan panjang garis singgung persekutuan luar. Ya udah, jadi ini kan kayak tadi bikin garis dulu, garis singgung. Ya. Ini garis singgungnya kita pepetin. Ini jadi kayak gini. Kan jadi kayak gini. Nah, ini bikin persegi panjang. Nah, di sini udah 20. Di sini K-nya di sini aja. Di sini 20, di sini udah 4, berarti di sini 16 ya. Di sini 4, di sini 16. Terus karena ini kita udah punya ini 10, berarti ini kan kita punya segitiga siku-siku. Ini siku-siku yang sisinya itu ininya 34, ininya 16. Nah, jadi kita pakai Pitagoras buat cari yang garis ini, karena ini nanti sama kayak ini. Itu hasilnya akar dari 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Ini 34 kuadrat. Kali 34 itu 1156 dikurangi 256. Itu hasilnya 900. Akar dari 900 itu kan 30. Nah, ini kan 3 itu kali 100 ya. 3 kali 3 sama 10 kali 10, 30 gitu. Jadi panjangnya 30. Udah selesai. Oke, udah, selamat mengerjakan ya. Semoga sukses, amin ya Allah.